Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, bukan cuman sekedar sholat ini tiang agama, tapi sholat ini punya manfaat 10 hal. Yang barang siapa istiqomah mendirikan sholat, melazimi sholat, akan mendapatkan 10 keistimewaan. Apa 10 keistimewaan yang Allah berikan bagi hambanya yang sempurna dalam menegakkan sholat? Yang pertama, beliau Nabi mengatakan zainul wujuh. Zainul wujuh itu wajahnya dipandang enak, indah. Orang itu wajah dipandang indah itu nggak harus ganteng. Ada orang hadirin mungkin kulitnya hitam, mungkin juga dia nggak sempurna wajahnya, tapi karena ibadah sholatnya baik dan sempurna, orang memandangnya terus ingat kepada Allah. Orang memandangnya terus ingat akan akhirat. Seperti itulah wujuhus salihin, wajah-wajah kaum salihin. Orang soleh itu alamat yang paling nonjol adalah wajahnya. Idza ru'u dzukirullah. Kalau dipandang langsung buat kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Fawa asafi in muttu min qabli an ara wujuhan 'alaiha nura ilmin wa khasyati. Alangkah ruginya aku kalau sampai aku mati belum sempat memandang wajah-wajah yang di situ ada cahaya ilmu, cahaya khusyuk, cahaya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW daripada tanda pertama kali kenubuahan atau kenabiannya, ketika beliau dari kota Mekkah sampai ke kota Madinah, para Yahudi bertanya-tanya, siapa Muhammad yang disambut kedatangannya ini? Orang-orang ini terlalu lebay, orang Muhammad biasa aja. Mana Muhammad? Pengen tahu. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, disambut oleh para Ansar dengan tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Mulailah mata-mata para Yahudi mencuri memandang Nabi Muhammad. Ketika memandang wajah Rasulullah, kesan pertama yang mereka sebutkan adalah wallahi annahu laisa biwajhin kadzdzab. Wajahnya indah dan bukan wajah seorang pendusta. Orang ini bohong nggak mungkin. Maka itu kita pengen wajah kita itu indah. Dengan apa? Menyempurnakan sholat. Jangan cuma sibuk di sabun, jangan cuma sibuk dirawat, apalagi diedit. Sibuklah kita bagaimana wajah kita itu indah melalui mendirikan sholat. Kemudian yang kedua, nurul qulub, nurul qalb. Keistimewaan buat orang yang istiqomah mendirikan sholat adalah diberi cahaya dalam hatinya, nurul basirah. Ini cahaya tidak akan diberikan kecuali bagi orang yang betul-betul mampu menginjak hawa nafsunya. Antara kita dengan Allah itu ada hijab, yaitu nafsu. Nafsu mengajak kita jangan sholat. Nafsu mengajak kita mengundur-ngundur sholat. Tapi kita injak nafsu, kita jihad, kita perangi nafsu kita. Kadang sebelum waktunya sholat kita udah di masjid, kita udah wudhu menanti datangnya waktu sholat. Kadang di waktu subuh, dinginnya hawa, dinginnya air, kita perangi itu dinginnya air. Kita berwudhu endal makarih di saat kita itu mestinya nggak mau, karena dinginnya nggak ada pemanas. Kemudian kita lakukan itu semuanya, maka ini adalah mujahadatun nafas. Hingga akhirnya hijab itu menipis,
maka cahaya Allah semakin terang. Ini lampu manfaat kalau nggak ada tabir. Ini lampu ini Masya Allah. Tapi kalau sudah ada tabir, hilang lampu ini. Kalau sudah ada tirai, nggak kelihatan. Ini coba di belakang sini. Itu kalau hijab atau tabirnya cuma satu. Kalau dua, kalau tiga, empat, nggak ada manfaatnya. Begitu juga ketika kita memerangi nafsu, kita sampai merasakan nikmatnya sholat, hijab ini semakin tipis, akhirnya kita mendapatkan nurul qalb, cahaya dalam hati kita. Yang ketiga, warahatul badan. Orang itu kalau sudah tahu hakikatnya sholat, ngerti dari nikmatnya sholat, dia akan merasakan roha. Merasakan roha. Hubbiba ilayya minad dunya at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Yang menyejukkan pandanganku ketika melakukan sholat. Ya. Jadi Nabi SAW itu kalau pengen merasakan roha. Roha itu apa? Kebalikannya roha itu stres. Apa roha? Orang kalau dipijet, masuk ke pijit, massage, supaya apa? Fresh. Tenang. Ini mahal ini biayanya. Orang kalau mau refreshing ini biayanya mahal. Ada yang harus naik pesawat ke pulau yang sepi, nggak dengar apapun. Dia bayar ratusan juta untuk refreshing melihat alam. Atau ada yang bayar jutaan untuk mendapatkan ketenangan. Padahal kalau kita kenal Allah, tahu kenikmatan sholat, nggak ada refreshing yang paling enak seperti sholat. Makanya kaum solihin kalau sudah sholat lupa segalanya. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau kena tombak atau kena panah, beliau izin untuk takbiratul ihram. Allahu Akbar. Refreshing. Dicabut nggak tahu. Begitu assalamualaikum, sudah. Hilang sudah. Raha fil badan. Ini kalau apabila sholat kita itu benar, kita mendapatkan raha fil badan. Maka itu ya, kita harus mendapatkannya. Kalau enggak, berarti sholat kita masih belum sempurna. Jadi termasuk keistimewaan sholat membuat kita punya badan itu tenang, kita punya badan itu refreshing. Kemudian yang keempat adalah wa unsun fil gabar. Di dunia udah enak ini. Di dunia ini sudah enak, dilihat enak, hatinya terang, badannya enak. Begitu meninggal di kuburan, orang yang gemar sholat mendapat keistimewaan. Apa itu unsun fil gabar? Tenang di kuburan. Siapa yang gak pengen tenang di kuburan? Kita ini hadirin, di kamar pondok aja kadang-kadang bosen. Padahal mondok cuman mentok 10 tahun. Di kamar aja sudah bosan. Sekarang gimana kalau 200 tahun bukan di kamar? Di mana? Di kuburan 1 kali 2 meter. Tahu nggak? Di penjara itu ada tempat siksaan yang paling pahit, paling keji, paling jahat. Kalau orang Arab bilang namanya zanzana. Apa itu? Kuburan, penjara seluas kuburan. Itu orang ditaruh situ 3-4 hari udah teriak-teriak stres. 3-4 hari dimasukin situ teriak-teriak stres. Coba bayangkan di kuburan 100 tahun. Apa enggak teriak-teriak itu? Terus gimana? Yahtaju ila uns. Kita harus mendapatkan unus, ketenangan di dalam kuburan. Hingga disebutkan orang yang di kuburan mendapatkan kenikmatan tidurnya seperti tidurnya pengantin. Nikmat. Orang yang mendapat kenikmatan di kubur diberi kuburan yang lebar, yang terang, raudhah min riyadil jannah. Saya di taman dari tamannya surga.
Bagaimana kita mendapatkannya? Itu termasuk keistimewaan orang yang mendirikan sholat. Unsun fil babar. Beruntung orang yang gemar sholat, tapi yang enggak. Ada riwayat Allah punya ular khusus yang diperuntukkan buat orang yang di dunia meninggalkan sholat, meninggalkan sholat 5 waktu, mengundurnya dan lain-lain. Udah ada disiapin ular khusus itu. Dalam riwayat yang lain, tanah kuburan ini ketika orang nggak sholat itu masuk, begitu sampai di dalam, langsung perut bumi ini menjepit orang tersebut hingga remuk semuanya tulang belulangnya. Sambil tanah itu berkata, kau yang dulu maksiat di punggungku, sekarang rasakan kehancurannya di perutku. Siap kita. Itu masih dikubur, belum nanti, ini belum di neraka ini. Dikubur aja seperti itu. Makanya tapi orang yang sholat 5 waktu dan melakukannya dengan baik, mendapatkan ketenangan di kuburnya. Kemudian manzilur rahmah. Keutamaan sholat adalah tempat turunnya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Istimewa ini hadirin. Ya. Makanya orang-orang soleh dimanapun dia ada, turun rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari bekasnya sholat 5 waktu yang dia lakukan. Apa enggak kepingin dimanapun kita berada kita mendapatkan kucuran rahmat. Kelasnya kita, kalau udah hadir majelis seperti ini baru kita dapat rahmat. Keluar sudah haji rahmat. Ya. Dapat apa kita? Nggak dapat sudah. Tapi ini ada orang kemanapun pergi, rahmat Allah dikucurkan untuknya. Siapa mereka? Orang-orang yang sempurna sholat 5 waktunya. Oh, beruntung mereka. Kemudian sholat adalah miftahus sama, doanya itu dikabulkan sama Allah. Karena dia sudah pegang kuncinya langit. Ibarat kalau yang namanya doa itu, kiblat doa itu sama. Kiblatnya doa itu langit, dan orang itu ketika berdoa menghadap ke langit bukan berarti Allah di langit, tapi itu adalah kiblatnya doa. Dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Bagi orang yang sholat itu. Makanya kata Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, ya, beliau berkata, apa saat yang paling mustajab berdoa itu kapan? Apakah malam Jumat? Apakah waktu sepertiga malam terakhir? Atau kapan? Kapan? Bukan tempat ya, kalau tempat multazam. Saat, waktu yang paling mustajab berdoa itu kapan? Ulama beda pendapat. Ada yang bilang malam Jumat, ada yang bilang qiyamul lail, waktu malam hari, ada yang bilang malam lebaran, ada yang paling afdol kata Habib Ahmad bin Hasan, mustajabnya doa adalah setiap waktu sholat. Karena sholat lughatan doa. Sholat itu doa. Maka Allah tidak perintahkan kita sholat di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib, di saat-saat tersebut, kecuali Allah tahu disitulah saatnya Allah membukakan pintu langitnya. Masa kita disuruh doa di saat yang Allah tutup pintu rahmatnya? Enggak. Kita oleh Allah disuruh ibadah, disuruh sholat di saat yang memang waktu itu Allah lagi bukakan pintunya. Makanya kata beliau, paling mustajabnya waktu doa adalah di waktu sholat. Setelah sholat doa, itu paling afdol. Ya, miftahus sama. Kemudian wathiqlul mizan, paling beratnya timbangan nanti ketika kita ditimbang di hari akhir adalah ketika kita memiliki banyak ibadah sholat. Ya, timbangan kebaikan dan keburukan. Sholat masuk, langsung timbangan, Masya Allah. Wong
kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimat subhanallah aja berat di mizan, bagaimana dengan sholat? Paling beratnya amal ibadah di mizan adalah sholat 5 waktu. Memang awal ibadah yang dihisab adalah sholat. Kemudian wa mardhatur rabb, sholat itu di situ ada ridhonya Allah. Adakah satu kenikmatan yang lebih indah dari ridhonya Allah? Enggak ada. Kita semua pengen surga, tapi kenikmatan yang lebih nikmat dari surga adalah hanya ridho Allah. Sebagaimana kita ketahui dalam hadis, ketika orang-orang sudah masuk surga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan araditum, apa kalian sudah ridho dengan kenikmatan ini? Kaifa la nardo ya Rabbana, gimana enggak ridho? Ini kenikmatan yang belum saya nikmati atau belum saya rasakan selama-lamanya, enggak ada. Saya bingung untuk mau mengungkapkan kenikmatan ini. Terus saya enggak rela. Mau enggak aku berikan yang lebih dari itu? Hah? Ada yang lebih dari nikmatnya surga? Ya. Masa ada kenikmatan lebih dari surga? Apa ya Rabb? Uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku berikan kepadamu ridhoku dan aku gak akan murka selama-lamanya. Itu kalau sudah Allah ridho. Makanya kalau kita pengen diridhoi oleh Allah, tegakkan sholat, sempurnakan sholat kita, sholat yang benar. Jangan kayak dikejar maling, sholat keburu-buru. Rasulullah SAW lihat orang sholatnya keburu-buru, sholatnya gerak-gerak banyak. Kata Nabi SAW, lau khasha'a qalbu hadha rajul lasakanat jawarihu. Kalau orang ini hatinya khusyuk, niscaya badannya sukun, tenang, nggak keburu-buru sholatnya, nggak umek kayak. Apa umek bahasa Indonesia nih? Umak. Nggak gerak aja terus garuk-garuk ini. Apalagi sholat kalau sudah subuh waktunya kunut, klotak. Ada makruh kalau. Nggak bener. Hati tenang, pasti badannya tenang, nggak akan keburu-buru. Kemudian wathamanul jannah. Masya Allah. Ya. Thamanul jannah, bayarannya untuk masuk surga adalah sholat. Sepatutnya orang tidak mungkin masuk surga kalau sholatnya kacar-kacir, segitu aja. Jadi jangan harap untuk masuk surga kalau sholat kita nggak karu-karuan. Terus perbaiki sholat kita. Kita udah belajar ini dari kitab yang paling kecil sampai yang paling besar. Masih sajakah kita ini nggak bisa khusyuk dalam sholat? Masihkah kita ini keburu-buru? Masihkah kita ini nggak bisa merasakan nikmatnya sholat? Upayakan, usahakan. Kemudian wahijabun minan nar, orang yang gemar, rajin melakukan sholat. Sholat fungsinya adalah hijab antara dia dengan api neraka Allah. Orang sholat nggak masuk neraka. Orang sholat insya Allah nggak akan masuk neraka. Maka itu kata Nabi SAW, as-sholatu imaduddin. Sholat ini tiangnya agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan, membangun sholatnya berarti membangun agama. Barang siapa yang membela agama berarti orang yang sholat. Bohong orang mau bela agama, sholat aja enggak. Man aqamaha faqad aqamaddin. Yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Jadi kalau mau menegakkan agama, saya mau menegakkan agama, mau jihad, sebelum jihad benerin sholatnya dulu. Subuh jam 8 kok jihad. Ente jahid li nafsak awalan. Jihad itu nanti sholat benerin. Setelah sholatnya baik, lihat itu para sahabat. Sempurna, gak pernah kalah perang. Kenapa? Karena ubudiyahnya baik. Ya, sudah bisa menundukkan nafsunya, sholat 5 waktunya baik. Maka man aqamaha faqad aqamaddin. Dan barang siapa waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia adalah orang yang menghancurkan agama. Dialah orang yang meremehkan agama.
Dialah orang yang menggoncangkan pondasi agama. Makanya penting buat kita ngajak orang sholat dulu aja. Nggak usah macem-macem. Ya. Kita ajak orang untuk sholat 5 waktu. Nggak bisa di masjid, di rumah, tetap jamaah. Nggak bisa jamaah sendiri dulu. Kalau sudah sendiri nggak bisa, na'udzubillah. Ini agama ini enak. Ya, agama ini enak hadirin. Sholat itu yang sempurna jamaah di masjid. Kalau nggak bisa jamaah di rumah. Kalau nggak bisa sholat sendiri. Kalau nggak bisa sholat duduk, sakit, nggak bisa berdiri duduk. Nggak bisa duduk berbaring. Kalau nggak bisa berbaring tidur. Wa tajri ahkamuhu fil qalb. Kalau bisa pakai isyarat, ima. Kalau nggak bisa merem dalam hati. Kalau nggak bisa sembahyang ngono. Kan sudah enak ini agama. Jadi nggak ada uzur kita meninggalkan sholat, itu nggak ada. Ya, dahulukan perintah Allah, nanti kita didahulukan oleh Allah dari segenap hamba-hambanya.